Selamat datang di Taji Api, selamat datang di rumah kita. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan Sobi, saudara-saudara Taji Api, di mana saja rekan-rekan dan saudara-saudara berada. Semoga selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam keadaan sejahtera. Kita masih di kandang, kita pada video kali ini akan ngobrol tentang pertanyaan mengapa Taji Api dalam membuat konten jarang sekali untuk menyentuh hewan dan selalu membuat ayamnya berada dalam keadaan nyaman dan senatural mungkin atau sealami mungkin. Tentu saja bagi kawan-kawan konten kreator yang lain yang sama-sama memanfaatkan platform YouTube, ada aturan yang wajib kita penuhi dan ada regulasi yang wajib kita jalankan sehingga video kita ini tidak menjadi video sampah atau hanya video yang sekedar diupload saja ya. Memang banyak sekali tujuan dari mengupload video di YouTube, mulai dari mengejar AdSense, terus yang kedua memang ingin berbagi cerita, dan ada juga yang videonya edukasi. Nah, tentu dari segmen video yang sudah kita sebutkan tadi, ada aturan yang wajib kita penuhi. Dan saya juga agak tidak hafal ya, karena banyak sekali hal-hal yang bisa disebutkan sebagai pelanggaran. Jadi untuk mencegah pelanggaran itu terjadi, yang mana kami sangat rentan sekali terjadi pelanggaran terhadap video ketika kami berurusan dengan hewan ternak. Nah, hewan ternak ini akhirnya kami videokan secara alami. Ketika ada video tutorial juga kami tidak menyentuh ayamnya karena kami mencegah pelanggaran itu jangan sampai kami lakukan. Karena terus terang saja ini akan menyebabkan kerugian bagi kami sendiri. Ketika memang tidak bisa di AdSense ya mungkin kita agak sedih juga, tetapi lebih fatal lagi kalau akhirnya video itu di take down oleh pihak YouTube. Tentu ini kerugiannya banyak sekali ya, mulai dari tidak terhitungnya jam tayang, kita sudah capek juga, maksud dan tujuan kita tidak tercapai untuk menyampaikan informasi. Tentu ini lebih parah dari yang sekedar tidak bisa di AdSense. Oke kawan-kawan, sebenarnya pada konteks kali ini saya hanya ingin ngobrol saja tentang hal-hal atau tentang kebijakan yang memang perlu kita taati. Tentu dengan semakin ketatnya aturan YouTube mengenai konten ya, batasan-batasan yang perlu kita ketahui tentu akan mempengaruhi konten yang kita upload. Maka dari itu kita di Taji Api sudah hampir katakanlah ya sudah hampir tidak pernah lagi membuat konten yang memegang ayam secara langsung, karena memang ada beberapa indikasi berdasarkan aturan dari komunitas di YouTube yang menyatakan itu melanggar aturan. Nah, tentu saja kita tidak mau sebagai konten kreator ini menjadi masalah, karena seperti yang kita ketahui, konten kreator itu sendiri juga harus menjaga etikanya karena berkaitan dengan sistem partner atau sistem kerjasama antara konten kreator dengan pihak YouTube. Kawan-kawan mungkin masih ada yang melihat ya, para konten kreator yang membuat konten misalnya ayam yang sedang berkelahi atau beberapa segmen di mana konten kreator itu memegang ayam, terus ayamnya berontak dan diindikasikan bahwa itu adalah kekerasan. Tentu saja ini sudah menjadi kesepakatan bersama antara konten kreator dengan YouTube, mengingat kondisi dari perkembangan YouTube sendiri menyatakan hal itu dilarang. Jadi itulah yang menjadi alasan kenapa kami di Taji Api akhir-akhir ini bahkan sudah lebih dari 50 konten ya, kami membuat konten dengan tidak menyentuh ayamnya karena kami menghindari terjadinya pelanggaran terhadap aturan komunitas. Sebenarnya ini sangat berdampak sekali ya, walaupun kita sudah memberikan deskripsi yang baik, tetapi tetap menjadi bagian atau menjadi hal-hal yang dilarang oleh YouTube itu sendiri. Jadi bagaimana Bang kalau kita ingin membuat konten tutorial? Ya tentu konten tutorial sendiri memiliki syarat ya.
Karena kalau kita pastikan di penjelasan yang diberikan YouTube, ada beberapa waktu yang diizinkan. Kadang tidak sampai 1 menit ya, misalnya kita harus menyentuh ayamnya, itu hanya beberapa detik saja. Dan di bagian deskripsi pun bisa kita penuhi penjelasan yang detail, mulai dari bahwasanya mengapa kita harus memegang ayam, mengapa ayamnya harus dikurung. Itu juga menjadi hal yang wajib kita lakukan agar konten kita selalu aman. Ya kalau yang masih kejar jam tayang oke-oke saja ya. Yang repotnya kalau memang sudah monet. Kalau sudah monet ini akan menimbulkan kerugian. Padahal kontennya bagus, tetapi YouTube tidak bisa mengakomodir itu sebagai sebuah konten yang layak untuk disematkan iklan, kurang lebih seperti itu. Jadi memang untuk dunia perkontenan yang terkait dengan ayam atau hewan peliharaan, kawan-kawan memang wajib berhati-hati sekali, karena di sini pertaruhannya adalah monetize yang akan kita dapatkan dari pihak ketiga. Karena YouTube tentu akan membatasi ini. Salah kita atau salah YouTube? Ya tentu salah kita juga, karena memang kita sudah diberikan panduan oleh YouTube bagaimana membuat konten yang baik, bagaimana membuat konten yang tidak melanggar aturan YouTube itu sendiri. Terus untuk selanjutnya di dunia perkontenan juga banyak yang bilang berkonten di YouTube tidak seasik dulu ya. Sebenarnya bukan masalah asik tidak asik, tetapi memang aturannya yang diperketat untuk bagaimana algoritma itu diarahkan sehingga konten kita tetap bisa menjadi prioritas untuk direkomendasikan oleh YouTube. Hal yang paling sering terjadi adalah ketika kegiatan saling tonton. Kegiatan saling tonton itu sangat berpengaruh sekali terhadap traffic video kita. Bagaimana traffic video kita itu ditonton dengan waktu yang full atau hanya ditonton sekilas saja, ini tentu akan berpengaruh sekali terhadap traffic rekomendasi yang akan diberikan oleh YouTube. Semakin baik waktu tonton kita, maka untuk rekomendasinya pun semakin besar untuk muncul di beranda. Nah, kadang-kadang kegiatan saling sub ya, kegiatan saling sub itu tentu menimbulkan efek atau bahaya, karena kalau tidak ditonton itu tentu akan berpengaruh sekali kepada trafficnya. Ada juga yang mengatakan like pada konten atau pada video yang ditampilkan juga bisa berpengaruh. Nah sebenarnya like ini sendiri itu dihitung, kalau saya perhatikan, ketika videonya ditonton ya, apakah videonya ditonton dengan durasi waktu yang lama atau baru muncul sudah di like. Ini sebenarnya sangat berbahaya sekali bagi konten kreator, sehingga perlu bijak ketika ingin membagikan atau mengapresiasi video yang diupload dengan like. Jadi begitu kawan-kawan ya. Salah satu alasan mengapa kami cenderung untuk bercerita saja, tidak pernah lagi memberikan tutorial atau menggambarkan kami sedang menyentuh ayam, karena memang untuk konten sendiri sudah sangat ketat sekali aturannya, karena takut terindikasi melakukan kekerasan terhadap hewan, dan YouTube sangat melarang itu. Jadi begitu kawan-kawan ceritanya. Jadi kembali lagi mengenai dunia perkontenan, bagaimana kita membuat semuanya menjadi lebih baik, kitanya juga menjadi bijak ketika membuat konten dan mengupload video, dan bagaimana kita memanfaatkan kolom deskripsi dengan bijak juga. Kita menceritakan detail, data, dan hal-hal apa saja yang kita lakukan di kolom deskripsi sehingga memperkuat video kita dan tidak melakukan pelanggaran terhadap apa yang sudah diwajibkan oleh YouTube. Dan tentu saja setiap kita melakukan verifikasi ya, kita sudah menyepakati apa saja yang memang perlu kita lakukan dan tidak perlu kita lakukan. Jadi begitulah ceritanya kawan-kawan, mengapa kami akhir-akhir ini tidak pernah membuat konten dengan menyentuh ayam atau mendramatisir ayam.
sehingga ayamnya seolah berada dalam tekanan. Jadi bisa kita katakan harap maklum karena ini adalah aturannya dan kita sebagai pengguna platform ini wajib menaati aturannya. Jadi begitu rekan sehobi, saudara-saudara taji api, di mana saja rekan-rekan dan saudara-saudara berada. Semoga video ini menjadi manfaat untuk kita semua. Salam untuk keluarga, salam hangat membara dari kami taji api. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.